tugas sudah dikerjakan gitu ya. Nah, saya akan hanya bertanya. Jadi kalau menurut Albert ya, variabel yang paling berpengaruh terhadap seorang nasabah itu mau membuka rekening deposito itu apa, Albert? Menurut kamu, berdasarkan hasil uji yang kamu lakukan? Berdasarkan hasil yang paling berpengaruh itu yang umur, Pak. Umur. Ya. Oke. Nah, logikanya gimana? Kamu bisa menjelaskan nggak logikanya? Logikanya, apabila seseorang sudah memiliki umur yang tinggi atau udah tua, otomatis dia akan mempunyai batasan dalam pekerjaan. Dia akan pensiun, jadi dia harus memiliki pendapatan lain yang tidak membutuhkan usaha dia untuk bekerja dan memilih untuk menabung di deposito. Oke. Ini sebenarnya satu penjelasan yang bagus gitu ya. Jadi, ini mengingatkan saya pada perilaku ibu saya soalnya dulu. Bisa kok mental. Jadi dulu ibu saya itu beliau itu punya tanah warisan sawah gitu ya. Itu dijual. Lalu kemudian beliau depositokan gitu kan. Ketika kami anak-anak tanya kenapa gitu kan. Ya supaya dapat pendapatan bunga setiap bulan dari hasil deposito gitu ya. Beliau sudah pensiun. Itu. Jadi penjelasanmu masuk akal ya. Nah, kalau Esa bagaimana? Apa yang paling berpengaruh menurutmu di dalam seseorang itu mengatakan atau menerima tawaran untuk membuka deposito? Gimana? Mana Esa? Kurang jelas. Apakah ada masalah di koneksi di tempatmu atau bagaimana? Esa? Oke, ya sudah. Oke, kita tunggu Esa sebentar ya, Albert. Kamu kemarin sakit apa jadinya, Albert? Apa, Pak? Minggu yang lalu kan sakit kamu. Ya. Sakit apa? Kayaknya diare deh, sambil muntah-muntah. Oh, tapi demam juga. Iya. Berarti ada infeksi saluran pencernaan gitu. Ya katanya sih. Oh, oke. Itu salah satu caranya gitu ya. Itu minum Yakult. Jadi kalau terjadi radang lalu kemudian infeksi lalu kemudian diare itu kan usus besarmu bakterinya yang tidak baik kan sedang aktif gitu ya. Nah itu harus diganti dengan bakteri yang baik. Bakteri yang baik itu ada di Yakult. Oh ya, Esa sepertinya ada masalah. Oke, bentar kita tunggu dia untuk menyelesaikan. Oke, ya sudah. Sekarang sudah sehat. Masih agak mual sedikit. Oke. Ya, itu saran saya sih minum Yakult gitu ya. Dulu saya juga mengalami gitu, diare, demam gitu ya. Ternyata itu infeksi saluran kan. Begitu bukan tipes atau apa gitu bukan ya? Bukan, Pak. Syukurlah. Oke, ya itu ternyata ya pencernaan itu banyak mempengaruhi, ya termasuk juga alergi itu terkait dengan
saluran pencernaan. Ketika saya dulu periksa ketik, saya kan ada ini alergi ini ya, sering batuk gitu. Kalau kalian amati kan sering batuk-batuk kecil. Itu penyebabnya ada dua. Satu asam lambung yang naik ke tenggorokan, mengganggu gitu ya. Yang kedua itu alergi. Nah, saya pernah dites alergi, satu alergi zat tertentu gitu. Oleh dokter disarankan untuk minum Yakult. Nah, jadi itu katanya itu bisa memperkuat daya tahan tubuh untuk mengurangi alergi. Oke, Esa kalau tidak bisa berinteraksi, oke lah ya. Kita nanti saya akan menjelaskan materi dan sedikit nanti tugas untuk pengganti ujian akhir ya. Oke, keluar lagi. Wah, ini koneksinya sedang tidak bagus. Oke, sudah. Oke, nah yang kalian lakukan dengan kemarin tugas regresi itulah machine learning. Ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar ada machine learning, ya, itu yang dilakukan oleh machine learning. Nah, khususnya yang kalian lakukan itu disebut sebagai supervised machine learning. Nanti akan ada unsupervised machine learning dan ada reinforced learning. Ya, yang dua ini yang saya sebutkan terakhir itu lebih otomatis, gitu ya. Tapi itu di luar jangkauan mata kuliah ini. Nah, machine learning-nya bagaimana? Kalian menggunakan data, ya, dan memerintahkan komputer dalam hal ini SPSS atau program statistik untuk mencari pola di dalam data, ya, menggunakan linear regression atau regresi linear, ya. Atau nama lainnya adalah ordinary least square. Nanti akan ada bentuk-bentuk regresi yang lain. Sangat tergantung pada tipe datanya. Ya. Jadi data tertentu ya harus pakai regresi linear, nanti data yang lain tidak bisa pakai regresi linear dan seterusnya. Jadi kalau sudah pernah mendengar kata-kata machine learning, ya ini yang kalian lakukan. Bedanya apa? Bedanya adalah dengan kalian regresi yang biasa ditahu metopen gitu ya. Bedanya adalah kalau regresi metopen itu kita punya model kita cari datanya, dan data itu dimasukkan untuk diuji, ya, untuk validasi model. Sedangkan kalau linear regresi linear kemarin yang kalian lakukan itu adalah kita tidak punya model, kita punyanya data, maka itu dibalik. Ya, istilahnya backward elimination atau stepwise regression. Jadi satu demi satu kita buang. Nah, lalu kalau kita melakukan regresi ya, di metopen atau statistik kan ada uji asumsi klasik. Salah satu hal yang mempengaruhi atau bukan menjadi hal yang harus diperhatikan ketika kalian menggunakan regresi di dalam metodologi penelitian itu adalah apakah data kalian itu memiliki atau mengalami multikolinearitas, multikol atau tidak. Maka ada uji asumsi klasik untuk melihat datanya. Nah, bagaimana dengan kalau melakukan stepwise regression atau backward elimination di dalam machine learning ini? Ada dua pendapat di sana. Yang satu adalah multikolinearitas itu tidak menjadi masalah. Artinya ya sudah, biarkan saja. Gitu ya. Terutama ketika kalian akan melakukan prediksi. Ya. Kalau penelitian ya, menggunakan regresi itu kalian kan tidak melakukan prediksi. Kalian itu menjelaskan apa yang sudah pernah terjadi. Jadi misalnya, oh ternyata kenaikan laba mempengaruhi perubahan laba mempengaruhi perubahan harga saham itu di masa lalu. Datanya data historis. Kita tidak akan prediksi di masa depan. Nah, kalau kita akan prediksi ke masa depan dengan prediktif data analisis, gitu ya, maka multi-call ini tidak menjadi masalah, boleh dilakukan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah multi-call ini tetap harus
dikurangi gitu ya, atau dieliminasi. Tetapi sebetulnya di dalam kita melakukan stepwise regression itu, kita sudah menghilangkan variabel-variabel yang mengalami multikolinearitas atau multikol tadi, ya. Nah, nanti kalau kita sudah punya satu model final, ya, boleh kita uji apakah itu mengalami multikol atau tidak. Ya, itu. Jadi dalam proses kita mengeliminasi variabel itu sebenarnya kita juga bisa jadi kita sudah menghilangkan variabel-variabel yang mengalami multicol. Tapi kalaupun belum, nanti dalam model final yang terakhir ya, setelah kita semua p-value-nya itu lebih kecil daripada alpha, ya bisa kita uji multicol-nya. Ya, uji asumsi klasik untuk memvalidasi. Nah, ada dua pendapat itu ya. Jadi yang satu multicol itu tidak jadi masalah karena kita akan melakukan prediksi. Yang satunya lagi mengatakan ya masalah, tetapi tidak perlu seperti ketika kita metopen kita lakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, gitu ya. Oke, itu tadi. Jadi nanti kalian akan mengalami ini ketika melakukan data analisis untuk bisnis, gitu ya. Nah, pertanyaan pertama saya tadi adalah apa yang mempengaruhi, dan kemudian saya minta Albert untuk menjelaskan logikanya. Itu yang sebetulnya terjadi pada data analisis. Jadi kalau kalian mengatakan A itu yang paling berpengaruh, gitu ya, maka harus bisa menjelaskan logikanya bagaimana. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bicarakan mengenai tugas untuk pengganti ujian akhir. Ya. Seperti biasa, untuk tugas ini kalian harus membuat satu model data dan kemudian membuat skripnya di dalam MySQL. Nah, aplikasinya apa? Aplikasi yang harus kalian buat itu adalah aplikasi pencatatan kas keluar dan masuk atau buku besar kas. Jadi silahkan nanti membuat buku besar kas. Ya, pertama tentunya harus dilakukan analisis. Kalau buku besar kas itu data apa yang harus ada, ya, informasi apa yang harus ada, dan seterusnya. Kemudian dibuat modelnya, dan kemudian kalian buat script untuk mewujudkan model itu ke dalam tabel-tabel MySQL, beserta tentunya script untuk ngisi, ya, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, model itu nanti juga harus ada entitasnya, ada atributnya, dan ada relasinya. Nah, itu tugas kalian untuk pengganti ujian akhir. Nanti dikumpulkan beserta penjelasannya tentunya, ya, tidak hanya sekedar model dan skripnya, tapi juga penjelasannya itu dikumpulkan pada jadwal ujian akhir yang sampai sekarang belum keluar. Ya, nanti, tapi dari sekarang kalian sudah bisa mulai bersiap-siap. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Albert? Berarti jadwal ujian yang di Siatma sama yang mau dikeluarin lagi itu beda? Masalahnya saya itu tidak punya akses ke Siatma, jadi saya tidak tahu. Tapi biasanya dosen-dosen itu akan diberitahu jadwal tepat ujiannya itu minggu terakhir perkuliahan. Ya, jadi silakan, ya, poin saya itu adalah jadwalnya nanti, ya, kalau sudah diumumkan pasti ya itulah jadwalnya. Tapi dari sekarang sudah bisa bersiap-siap. Ya. Oke, nanti dalam berjalannya waktu kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Nah, hari ini kita bicara satu hal yang sedikit kalau di kalangan administrator basis data itu tidak terlalu disukai, gitu ya. Yaitu urusan administrasi, ya, dan tata kelola. Kenapa tidak disukai? Ini karena ada kaitan dengan birokrasi, ada kaitan dengan regulasi, dan seterusnya.
ya, tidak berurusan dengan hal-hal yang teknis, tidak bikin skrip, tidak menangani data yang jumlahnya besar, ya, tapi lebih kepada administrasi. Nah, namun tidak dipungkiri meskipun administrasi sifatnya ini penting, ya, apalagi nanti terkait dengan regulasi, terkait dengan kebijakan, ya, ini penting. Sebab tanpa ada regulasi dan kebijakan, nanti kualitas data yang disimpan dan digunakan itu tidak ada yang ngatur. Ya. Regulasi itu meskipun kelihatannya sering menghambat, menyusahkan, ya, tetapi itu ada gunanya. Oke, kita lihat saja sekarang tadinya. Ya. Oke, sudah terlihat ya, Sobat? Sudah, Pak. Oke, jadi ini administrasi data dan basis data, tapi dengan fokus pada kualitas data. Ya. Ya. Nah, ini permasalahan yang sering dihadapi oleh berbagai perusahaan maupun organisasi yang menggunakan basis data maupun juga masalah data. Yang pertama, ada banyak definisi. Mahasiswa itu apa? Di tempat kita ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, repotnya. Bayangkan kalau seperti Gajah Mada, mahasiswanya itu mulai dari mahasiswa D3 sampai S3. Ya. Ya. Sehingga tidak konsisten, ya, antara satu entitas atau satu elemen data dengan elemen data yang lain. Lalu ada data-data penting yang tidak tersedia atau hilang. Kualitas datanya juga rendah. Ya, karena apa? Sumber datanya yang tidak tepat maupun juga waktu atau timing untuk transfer datanya juga tidak tepat. Ya. Lalu juga kita tidak familiar dengan data yang ada. Ya. Ini petunjuk lain bahwa ada masalah di dalam administrasi data itu adalah kinerja dari basis data yang tidak memuaskan. Ya. Query tidak tepat waktu hasilnya, database-nya sering mati, gitu ya, downtime, ya, maupun juga pengendalian yang terlalu ketat atau juga malah justru terlalu longgar. Yang namanya pengendalian itu kontinum. Kontinum itu artinya ada di antara dua kutub yang berlawanan. Di satu sisi kalau terlalu ketat, ya nggak akan jalan. Tapi di sisi lain kalau terlalu longgar, ya jadinya anarki, kacau. Gitu ya. Maka ada di antara kedua ini. Ada organisasi-organisasi tertentu yang kebijakan datanya atau administrasi datanya itu harus ketat. Pengendaliannya harus ketat. Ya, mengarah ke ketat. Contohnya adalah perbankan. Kemudian kesehatan, ya, itu harus ketat. Tapi ada juga yang longgar. Misalnya kalau lembaga bukan lembaga, organisasi swadaya masyarakat, gitu ya, organisasi kemasyarakatan mungkin bisa lebih longgar. Kurangnya akses terhadap data, ya, karena rusak, disabotase dan lain-lain. Nah, ini nanti akan berujung kepada organisasi mendapat citra yang nama buruk atau citra yang buruk, ya, seperti bocor datanya, ya, data yang tidak akurat dan lain sebagainya. Nah, administrasi data itu adalah fungsi tingkat tinggi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan tata kelola sumber data di dalam satu organisasi, termasuk di dalamnya mengatur mengenai standar dan definisi data. Ya. Kemudian kalau administrasi basis data itu adalah fungsi teknis, ya, ini bukan fungsi manajerial, ini fungsi teknis yang bertanggung jawab terhadap desain fisik basis data maupun juga berurusan dengan hal-hal teknis di dalam basis data seperti misalnya keamanan, kinerja basis data, backup dan recovery. Jadi kalau administrasi data itu lebih kepada level atau fungsi manajerial, sedangkan administrasi basis data itu pada fungsi teknis. Nah,
Fungsi-fungsi administrasi basis data apa? Analisa dan perancangan basis data, memilih software basis data apa yang akan digunakan, maupun juga alat-alat pendukungnya. Jadi bisa saja kita basis datanya pakai Oracle, lalu alatnya untuk nanti analisa dan desain kita pakai dari Microsoft, tidak jadi masalah. Menginstal dan mengupgrade basis data. Tuning itu berarti apa ya istilahnya? Nyetel kinerja basis data. Ya. Ada beberapa hal yang bisa, misalnya alokasi memori, alokasi hard disk, gitu ya. Meningkatkan kinerja kecepatan pengolahan query, ya. Mengelola keamanan, privasi, dan integritas data, serta backup dan recovery. Ini fungsi-fungsinya. Kalau administrasi data itu fungsi tradisionalnya itu terkait dengan standar, prosedur, dan kebijakan data. Lalu nanti ada perencanaan maupun juga data ownership conflict resolution. Jadi kalau ada misalnya data mahasiswa, itu yang bertanggung jawab untuk menciptakan data mahasiswa kalau di universitas siapa? Ya, nah ini ada porsinya. Kalau mahasiswa baru, data itu dibuat oleh kantor admisi. Ya, nanti data mahasiswa baru itu diserahkan kepada fakultas. Nah, oleh fakultas itu nanti data mahasiswa baru ini akan dilengkapi dengan data apa? Nilai. Untuk nanti kalau sudah selesai dikembalikan lagi ke kantor admisi dan administrasi akademik untuk diterbitkan ijazah. Maka kalian bisa lihat kalau misalnya ijazah itu diterbitkan universitas, tapi kalau transkrip nilai itu diterbitkan oleh fakultas. Ya, karena memang masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Nah, kalau ada kesalahan data, siapa yang harus mengkoreksi? Nah, ini tergantung. Yang salah apanya? Misalnya Albert, yang salah itu adalah manajemen basis data sudah lulus, tapi kok SKS-nya bukan 3, tapi 2. Nah, ini fakultas yang bisa memperbaiki. Tapi kalau Albert namanya keliru, gitu ya, atau alamatnya keliru, nah ini berarti ke universitas. Ya, itu ada porsinya masing-masing. Lalu juga mengelola repositori atau penyimpanan informasi mengenai business rules, relasi data, definisi, dan lain sebagainya. Lalu ada satu hal yang ini mungkin agak unik ya, internal marketing of data administration concept. Jadi tidak semua orang itu paham fungsinya apa. Tidak semua orang paham. Dan ini berlaku untuk semua bagian ya, tidak hanya data administration. Seperti misalnya sekarang kalau kalian di Atmajaya itu kan dulu ketika inisiasi kan diperkenalkan Atmajaya itu ada kantor apa saja. Ada fakultas itu ada bagiannya apa saja. Itu kan struktur universitas itu seperti apa. Itu sebetulnya adalah upaya internal marketing. Jadi kalau misalnya ESA itu butuh beasiswa misalnya, itu siapa yang dihubungi? Jangan kalau butuh beasiswa yang dihubungi lembaga bahasa atau Albert butuh software yang dihubungi misalnya adalah kampus ministry. Nah, ya kan? Jadi tiap-tiap bagian itu ada fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini ada upaya internal marketing seperti itu. Ya. Contohnya kalau di Atmajaya kita dengan inisiasi itu. Ya. Nah, kalau tren di dalam administrasi basis data apa? Nomor satu itu adalah semakin besarnya penggunaan prosedural logic. Jadi kita pakai prosedur, ya, untuk untuk semua proses itu ada prosedurnya. Dan penggunaan aplikasi berbasis internet. Apa implikasinya penggunaan aplikasi berbasis internet? Berarti keamanan data itu harus semakin baik. Karena apa? Siapapun yang terhubung ke internet bisa mengakses data kita. Maka harus benar-benar dijaga keamanannya. Penggunaan smart mobile device, ya, perangkat bergerak seperti jam tangan, smartphone, tablet, gitu, laptop. Ya, ini meningkatkan risiko keamanan.
Lalu juga cloud computing. Oke. Nah, lalu juga dalam beberapa tahun belakangan ini semakin populer manajemen basis data yang menggunakan teknologi open source. Ya. Nah, contohnya MySQL itu ada Postgre ya yang dianggap lebih besar daripada MySQL. Ya. Postgre itu kelasnya setara dengan Oracle. Ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah manajemen basis data yang sifatnya open source ini dikembangkan oleh sukarelawan. Ada yang membuat dan ada yang uji coba, ngetes gitu ya. Dan ini banyak. Maka biasanya dianggap lebih aman dan lebih murah karena tidak perlu menanggung biaya research and development. Lalu kita bisa memodifikasi aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi juga ada kelemahannya. Pertama adalah dokumentasi ini biasanya ya, karena ini para volunteer yang melakukan pengembangan maupun uji coba ini tidak semuanya bagus di dalam buat dokumentasi. Lalu lisensinya itu kadang membingungkan. Maka harus dibaca dengan seksama. Ya. Dan sering sekali tidak selengkap paket manajemen basis data yang berbayar. Ya. Dan mungkin saja tidak ada sertifikasinya. Kadang-kadang kita butuh sertifikasi, seperti kalau kalian ikut tender-tender yang diadakan pemerintah misalnya, atau perusahaan tertentu itu harus ada sertifikasinya. Nah, apa yang harus kita pertimbangkan kalau kita memilih open source? Ya, karena ada beberapa opsi. Pertama tentunya fitur. Ya, apa saja fasilitasnya. Lalu support di sini ada opsi kita membayar. Ya, ada beberapa perusahaan yang secara khusus menyediakan paket support berbayar ini. Basis datanya gratis, ya, tapi supportnya bayar. Seberapa mudah itu digunakan? MySQL ini termasuk yang cukup mudah untuk digunakan, ya, makanya populer. Stabilitas, MySQL cukup stabil, asal instalasi dan settingnya benar. Kecepatan, cukup cepat, gitu ya. Lalu juga ini yang kedua ini, pelatihan dan lisensi. Ya, sertifikasinya ini apakah tersedia atau tidak? Ada lembaga-lembaga yang menyediakan, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah konsep yang disebut sebagai tata kelola data, ya, atau data governance. Data governance itu adalah di dalam satu ini adalah satu badan yang melakukan data stewardship. Data stewardship itu kayak apa ya, kayak semacam mandor gitulah ya, penjaga data. Ini adalah orang yang memastikan bahwa semua penggunaan data maupun aplikasi yang berada di dalam satu organisasi ini mendukung tujuan kualitas data. Jadi yang menjaga kualitas data. Ya. Nah, data governance ini bisa berhasil kalau satu didukung oleh seluruh level organisasi. Nah, contoh gampangnya begini. Sering kejadian ini, ya, terutama untuk jadi kita di Atma Jaya ini kan Anda mahasiswa itu kan diberi waktu 7 tahun untuk menyelesaikan studi ya. Kalau 7 tahun tidak selesai ya mohon maaf drop out. Ini aturan baru ini cukup ketat dijalankan. Tapi bukan berarti lalu universitas atau fakultas bahkan prodi itu lepas tangan, gitu ya. Ini sekarang sedang diupayakan. Kalau sudah 5 tahun, ya, berarti memasuki tahun ke-6, ada mahasiswa yang belum lulus, itu mulai dihubungi. Mahasiswa-mahasiswa yang belum lulus, yang sudah 5 tahun itu, dihubungi dan diberi peringatan. Ini sudah 5 tahun loh, tinggal 2 tahun lagi untuk lulus. Sambil dicek, kalau mereka masih kuliah, ya, belum skripsi, wah ini tanda bahaya. 2 tahun untuk kuliah dan skripsi itu waktunya tidak banyak.
Betul ya? Nah, tapi kalau sudah skripsi, nah ini bisa dicek kepada dosen pembimbingnya. Bagaimana ini perkembangan? Saya beberapa kali ditanya itu, ya, bagaimana perkembangan ini, bagaimana 2 tahun lagi. Nanti kurang dari 1 tahun, setelah 6 tahun kuliah belum lulus juga, diberi notifikasi, diberi peringatan. Dosen pembimbing akademik maupun pembimbing skripsinya secara khusus dihubungi oleh prodi untuk memberikan perhatian khusus. Ada beberapa mahasiswa saya dulu tinggal kayak ini, terancam DO ini, saya beri perhatian khusus, boleh bimbingan setiap hari misalnya, supaya segera selesai. Gitu kan. Nah, apa yang menjadi masalah di situ? Ternyata alamat maupun nomor telepon, nomor HP yang ada di universitas sudah tidak akurat. Anaknya ganti HP dan pindah alamat. Wah, ini celaka ya kalau seperti ini. Ya. Dihubungi, dikirimi surat, dikirimi email, di WA, tidak sampai. Nah, ini adalah contoh bagaimana data governance ini tidak diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Pak Toto itu semester yang lalu bahkan sampai harus ke satu desa di lereng Merapi sana, ya, mencari mahasiswanya itu sekarang ada di mana, itu yang terancam drop out ini. Karena apa? Ya, kasihan nih. Sudah skripsi tinggal 1 langkah lagi lulus, kok nggak lulus-lulus gitu ya. Malah bimbingannya sepertinya terhenti gitu ya. Padahal Pak Totoknya ada terus ya, mahasiswanya. Nah ini karena apa? Data governance-nya tidak diikuti oleh mahasiswa tadi. Itulah mengapa pentingnya Anda. Nah, berbeda dengan misalnya kalau dulu yang saya alami ketika saya kuliah di Australia, data governance ini penting sekali. Dan itu dikaitkan dengan imigrasi. Jadi kalau saya pindah alamat, itu saya harus memberitahukan kepada universitas bahwa saya pindah alamat. Nanti universitas pada gilirannya lapor ke imigrasi karena saya mahasiswa internasional gitu ya. Oke. Bukan hanya itu, persensi saja dilaporkan, nilai dilaporkan. Jadi mahasiswa internasional kalau di Australia ada ketentuan 1, ambil kreditnya SKS-nya minimal 75% dari beban normal. Beban normalnya berapa? 24 SKS. Jadi saya harus ambil minimal berapa itu? 18 SKS. Lalu persensi minimal 75%. Sama seperti di sini. Ya. Nah, dan itu persensi maupun nilai dan pengambilan mata kuliah itu dilaporkan ke imigrasi. Ya. Pernah satu ketika istri saya itu ada masalah di paspornya. Jadi istri saya sekolah juga gitu kan. Nah, jadi waktu itu kami ke Indonesia lalu balik ke Australia. Di bandara itu ternyata paspor istri saya bermasalah gitu kan. Lalu dibawa ke satu ruangan khusus gitu, lalu di sana petugasnya ngecek lagi paspornya. Nggak lama sih, hanya 10 menit gitu kan. Lalu petugasnya keluar sambil menyerahkan paspor. Itu biasa terjadi dan bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Saya beberapa kali saya mengalami juga. Diserahkan lalu petugasnya ngomong, selama kamu kuliahnya kayak gini dan nilaimu seperti yang selama ini sudah dicapai, nggak akan ada masalah. Oh, saya kaget tuh, kok bisa tahu gitu ya. Tahu persensi, tahu nilai gitu ya. Oh, berarti dilaporkan. Nah, karena itu terkait dengan imigrasi, maka ini kemudian menjadi dipatuhi. Gitu ya. Sebab kalau pindah alamat tidak lapor, itu ancamannya adalah deportasi, diusir keluar, gitu ya. Visanya dibatalkan. Gitu. Oke. Nah, tetapi tentunya kepatuhan ini ya tidak hanya cukup disupport gitu ya, tapi harus ada upaya. Apa upayanya? Ya pelatihan. Ya, supaya kita paham, ada sosialisasi, ada pelatihan, gunanya untuk apa. Ya. Kemarin baru saja kami dosen-dosen itu ada pelatihan untuk penggunaan satu sistem terpadu data dosen yang jadi selama ini kalau yang namanya dosen itu untuk laporan semesteran sendiri, nanti untuk sertifikasi ada laporan tersendiri,
kenaikan pangkat ada laporan. Nah, sekarang semua oleh pemerintah dijadikan satu. Nah, nah ini maka kalau dijadikan satu harus ada pelatihan, ada sosialisasi gitu ya, dan seterusnya. Ya. Ada juga aturan tertulisnya, ada standarnya ya, supaya kalau sudah lupa di pelatihan ini bisa membaca dan mengikuti. Ya. Nah, pentingnya data, kualitas data apa ya? Ini garbage in, garbage out. Kalau datanya buruk, informasinya buruk, keputusannya pasti buruk. Ya. Lalu ada berbagai undang-undang ya, termasuk Sarbanes-Oxley. Kalau di Amerika Serikat yang mengatur kualitas data. Di Indonesia juga ada itu. Salah satunya adalah perpajakan. Data harus disimpan selama 10 tahun. Artinya kalau setiap saat itu dibutuhkan harus bisa disediakan. Ya. Nah, tujuannya kita menjaga kualitas data apa? Adalah meminimalkan resiko. Ya, satu. Kemudian supaya pembuatan keputusan bisnis itu bisa tepat waktu. Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku maupun juga nanti untuk menambah basis konsumen. Ya. Oke, saya mau berikan satu contoh ya, bagaimana tantangannya dihadapi perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama. Ya. Kalian tahu ya kalau yang namanya transportasi online itu, ojek gitu. Ya. Sekarang ini kan ada 3 perusahaan yang bermain, yang besar ya. Grab, Gojek, dan Shopee. Ini saya akan fokus kepada pesan antar makanan. Saya tuh pernah. Saya pesan makanan menggunakan GoFood, yang datang nganter itu pakai jaketnya Shopee Food. Wah, ini luar biasa. Kemudian saya sempat cari tahu ya, ternyata memang bisa seorang driver itu punya 3 akun gitu ya. Saya juga pernah melihat seorang driver itu berhenti di lampu merah, ya agak lama-lamanya dia turun, lalu jaket Shopee, dia pakai jaket Shopee Food-nya itu dilepas. Dia masukkan ke bagasi motornya, dia ganti dengan jaket Grab. Ya, jadi ternyata itu jamnya dia Grab gitu kan. Nah sekarang tantangannya bagi Grab, Shopee, dan Gojek itu adalah jumlah driver mereka itu berapa. Kalau tantangannya untuk pemerintah Indonesia, berapa orang Indonesia yang punya pekerjaan sebagai driver transportasi online tersebut. Gojek, Grab, dan Shopee Food. Nah, karena ada satu orang yang bisa 3-3-nya kan. Mungkin kalau ada Maxim, dia juga ikut Maxim 4. Ya, nah, ini lalu bagaimana? Ini tantangannya seperti itu. Nah, kualitas data, karakteristik dari kualitas data itu apa? Satu, keunikan. Satu entitas itu hanya ada satu. Tidak. Yang namanya mahasiswa S1 ya hanya ada satu. Akurasi, ya, konsistensi, kelengkapan, ketepatan waktu, kekinian data, ya, tadi seperti alamat dan lain sebagainya itu, kepatuhan terhadap regulasi maupun juga integritas data. Apa yang menyebabkan kualitas data menurun? Ya. Kalau digunakannya data dari sumber eksternal, kita tidak bisa mengendalikan data dari sumber eksternal. Ya, kita hanya bisa berharap datanya benar. Gitu ya. Kemudian redundansi dan metadata yang tidak konsisten. Input data yang tidak benar. Ya. Lalu juga kurangnya komitmen organisasi terhadap data. Bagaimana kita meningkatkan kualitas data? Pertama ya komitmen, buy-in ini ya, get business buy-in, artinya komitmen untuk mau meningkatkan kualitas data. Nah ini pemerintah sekarang sedang melakukan itu, ya, dan pemerintah sebenarnya sudah buy-in. Maka kalau Anda lihat paling tidak di dunia perpajakan misalnya, ada program amnesti. Besok tahun depan ada program amnesti pajak jilid 2 katanya itu. Itu kan sebetulnya adalah selain tentunya meningkatkan penerimaan negara, itu juga upaya untuk memperbaiki kualitas data perpajakan. NPWP menggunakan NIK, itu juga adalah upaya untuk memperbaiki kualitas data perpajakan. Lalu ada audit kualitas data, ya. Ada yang menjadi steward atau penjaga data ini, meningkatkan kualitas perekaman data, ya.
Yang ini saya pernah cerita mengenai PCare itu ya, sistemnya BPJS Kesehatan. Harapan saya, ya, dan mungkin ini nanti yang terjadi, setiap peserta BPJS besok pakai kartu yang model elektronik, ya, jadi tinggal di tap atau gesek atau apapun ya, tanpa perlu bawa fotokopi. Nah, kita sebenarnya sudah melangkah ke sana, yaitu dengan iKTP, gitu ya. Tapi yang perkembangannya cukup lambat, ya, masih banyak organisasi itu yang membutuhkan fotokopi. Padahal aslinya tidak. Saya pernah beberapa kali di beberapa bank, ya, itu ketika mereka minta KTP itu tidak lagi fotokopi KTP yang mereka lakukan, tapi apa? Mereka punya alat membaca. Sebetulnya kalau handphone kalian ada NFC-nya itu bisa membaca data iKTP, gitu ya. Tinggal cari aplikasi yang tepat. Ya. Lalu menggunakan prinsip dan teknologi, prinsip manajemen dan teknologi data yang modern, ya. Menggunakan praktek total quality management yang memperbaiki terus. Nah, business buy-in, bagaimana caranya? Satu ya, mau tidak mau pimpinan tertinggi, manajemen senior atau manajemen puncak itu harus support. Ya. Lalu menunjukkan cost benefit. Tentunya dengan menunjukkan bahwa return on investment-nya positif, signifikan, gitu ya, bisa menghindari biaya tertentu, bisa menghindari kehilangan kesempatan dan sebagainya. Ya, biasa. Lalu audit kualitas data. Ya, ini sedikit di luar ini, tapi kalau Anda ingat saya pernah membahas mengenai data cleansing. Nah, itu harus dilakukan betul. Ya, ini. Dan ada data stewardship program ya, ini untuk mengawal kualitas data ini, dan meningkatkan proses perekaman data ya, sebisa mungkin otomatis, seminimal mungkin harus ngetik ya. Kalau bisa milih atau klik atau contreng gitu ya, seminimal mungkin. Lalu juga ada proses validasi data sebelum dimasukkan ke database ya. Lalu ini teknologi dan teknik. Nah, ini sekarang berikutnya adalah ketersediaan data. Ya, kalau data itu sampai tidak tersedia karena sistemnya down, ya, ongkos dari downtime. Kalau itu perbankan, ya, bisa sampai 6,45 juta dolar. Nah, lembaga kredit 2,6. Eceran, toko eceran 90.000 dolar. Bisnis travel 80, hampir 90.000, logistik 28.000, ya, dan seterusnya. Ini data tahun 2012 ya. Sekarang tentunya mungkin lebih besar. Nah, kita bisa melihat semakin tinggi ketersediaan, dan nggak mungkin 100% ya, tapi kita mulai dari 99%, ongkosnya saja sudah 8 juta dolar per tahun, ini data 2012. Semakin tinggi availability-nya, ongkos atau cost downtime-nya itu hanya menjadi 8.000 dolar. Ya, 5 menit. 99,999% itu diterjemahkan dalam waktu, dalam 1 tahun, 5 menit. Datanya itu tidak tersedia. Nah, apa upaya kita untuk memastikan bahwa database itu selalu tersedia? Satu, kita menggunakan produk hardware yang fault tolerance. Artinya apa? Tidak hanya satu. Jadi kalau satu gagal, yang lain akan segera mengambil alih secara otomatis. Ya, server lebih dari satu. Dalam satu server harus ada cadangan untuk segalanya. Prosesornya lebih dari satu, memorinya tentunya lebih dari satu keping, storage penyimpanannya lebih dari satu, bahkan sampai pada power supply juga lebih dari satu. Lalu mirroring database, ya, lalu kita pastikan kesalahan manusia minimal dengan pelatihan, ya, dan terus-menerus. Gitu. Perawatan, maintenance, ini tidak boleh dilupakan dan ini harus terus-menerus dilakukan. Ya. Kita melakukan preventive maintenance. Contohnya apa? Misalnya kalau hard disk itu sudah ada tanda-tanda akan rusak, ya harus segera diganti. Ya.
biasanya satu perangkat keras itu tidak begitu saja rusak. Akan ada tanda-tandanya. Dan itu sudah bisa diotomatiskan sekarang. Oke, lalu tentunya memastikan tidak ada masalah pada jaringan telekomunikasi. Ya. Dan ada satu disiplin, Master Data Management, ini adalah satu disiplin untuk menjaga kualitas data. Oke, itu ya, yang seperti saya katakan tidak terlalu glamour gitu ya, tidak terlalu menyenangkan karena ini lebih banyak urusan administratif, urusan birokrasi, urusan kebijakan yang banyak orang menganggap itu ya dalam tidak seksi gitu ya, tidak menarik. Ya, tapi ya itu perlu, harus ada orang yang melakukan sebab kalau tidak ya kualitas data organisasi menjadi buruk. Ya, dan kalau itu tidak dilakukan, nanti dampaknya akan menjadi lebih mahal. Lihat saja downtime tadi. Ya. Downtime-nya bisa sampai sekian juta dolar itu kerugiannya. Bayangkan saja seperti BCA mati. Gitu. Berapa transaksi yang tidak bisa diproses. Padahal dalam tiap transaksi itu kan BCA maupun ya bank secara umum ya kan mengutip biaya ya nggak? Nah, berapa itu potensi kehilangan? Itu baru dari kehilangan biaya, belum nanti citra buruk. Wah itu bank itu sering mati itu ATM-nya, nasabah lari ke pesaing. Ya. Jadi potensi kerugiannya cukup besar. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Esa, sudah bisa berkomunikasi? Belum sepertinya. Oke, ya sudah. Nanti silahkan itu dimulai untuk dikerjakan tugas pengganti ujian akhirnya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di perkuliahan berikutnya atau lewat Microsoft Teams. Ya. Oke, itu saja dulu. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Pak.